Di kaki gunung yang tenang dan hijau, terletak sebuah desa kecil yang damai. Di sanalah tinggal seorang perempuan tua bernama Mbok Srini, seorang yang sederhana, tapi menyimpan harapan besar di hatinya. Harapan untuk memiliki seorang anak. Ya Tuhan, seandainya aku punya anak, aku akan menjaganya sepenuh hati. Setiap malam Mbok Sirni berdoa. Hingga suatu hari doa itu dijawab, tapi bukan oleh manusia, melainkan oleh seorang raksasa. Setiap malam Mbok Sirni berdoa. Hingga suatu hari doa itu dijawab, tapi bukan oleh manusia, melainkan oleh seorang raksasa. Aku tahu apa yang kau inginkan, perempuan tua. Anak. Aku bisa memberikannya. Tapi saat usianya 17 tahun, kau harus menyerahkannya padaku. Beberapa hari setelah menanam biji mentimun ajaib itu, tumbuhlah sebuah buah yang sangat besar dan berwarna keemasan. Ketika Mbok Srini membelahnya, ia tak percaya pada matanya. Waktu berlalu cepat, seperti mentari yang tak pernah berhenti terbit. Begitu pula timun mas tumbuh dari bayi mungil menjadi seorang gadis remaja yang cantik, tangguh, dan cerdas. Hari itu ia genap berusia 17 tahun. Ibu, kalau aku bukan anak kandung ibu, apakah ibu tetap akan menyayangiku seperti ini? Nak, darah dan daging bukanlah segalanya. Cintaku padamu melebihi segalanya. Namun di balik kedamaian itu, awan gelap mulai menyelimuti langit hati Mbok Srini. Ia sadar hari ini adalah hari yang ditakuti selama 17 tahun. Hari perjanjian itu tiba. Langit mendung perlahan, angin mulai berubah arah. Mbok Srini memandang anaknya lekat-lekat, lalu masuk ke dalam dan mengambil sebuah kantong kecil berisi 4 benda warisan dari pertapa. Beberapa bulan sebelum ulang tahun Timun Mas yang ke-17, Mbok Srini melakukan perjalanan yang jarang dilakukan siapapun di desanya. Ia pergi menuju hutan larangan, sebuah tempat sakral di kaki gunung yang dikenal sebagai tempat tinggal seorang pertapa sakti. Langkahnya pelan tapi pasti melewati semak, bebatuan licin, dan kabut tebal yang menyelimuti pepohonan tua. Suara alam menggema, desir angin, burung hantu, dan gemerisik dedaunan yang seolah mengawasinya. Mbok Srini tak membawa apa-apa kecuali keyakinan dan doa. Ia tahu hanya satu orang yang bisa membantunya melindungi Timun Mas dari takdir gelap. Saya mohon maaf mengganggu, Kiai. Tapi saya datang memohon pertolongan. Anak saya, Timun Mas, akan diambil oleh Buto Ijo. Sudah lama aku menunggumu, Mbok Srini. Aku tahu perjanjian itu. Tapi masih ada harapan. Sang pertapa lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil dari anyaman daun lontar. Di dalamnya terdapat 4 benda, biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Aku tahu maksud kedatanganmu, Mbok Srini. Ini bukan akhir. Ambillah 4 benda ini, biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Serahkan kepada anakmu saat waktunya tiba. Berikan ini pada anakmu. Saat waktunya tiba dan ia dikejar oleh sang raksasa, suruh dia melempar benda-benda ini satu persatu. Tapi ingat, gunakan dengan bijak. Jangan panik. Yang penting adalah keberanian dan keyakinan. Mbok Srini menerima benda-benda itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tahu. Harapan terakhir mereka kini berada di tangan seorang gadis remaja. Dan waktu pun berlalu. Saat ulang tahun ke-17 Timun Mas, langit mendung dan tanah bergetar. Buta Ijo muncul dari hutan, makin besar, makin kuat. Mbok Srini menangis sambil menyerahkan benda-benda kepada Timun Mas. Larilah nak, larilah sejauh mungkin. Gunakan benda-benda ini untuk melindungi dirimu.
Timun Mas menaburkan biji itu. Dan tiba-tiba, hutan mentimun tumbuh dengan cepat, menghadang sang raksasa. Tapi raksasa bisa dengan mudah melewatinya. Dengan cepat timun emas melemparkan jarum, dan di hadapannya, muncul hutan bambu tajam menjulang tinggi. Timun Mas menaburkan garam, dan seketika lautan luas terbentang di hadapannya. Tapi raksasa juga bisa melewatinya. Dengan napas tersisa, ia melemparkan terasi terakhir. Dari tanah, muncul lumpur panas yang mendidih. Buta ijo mulai tenggelam, dan tidak bisa menangkap timun emas. Dengan kekuatan terakhirnya, Timun Mas berhasil mengalahkan raksasa jahat itu. Ia pulang ke rumah di mana ibunya menunggu dengan air mata haru. Langkah kaki Timun Mas perlahan menembus pepohonan, dengan napas yang tersengal tapi mata yang berbinar. Di kejauhan, tampak rumah kecil Mbok Srini berdiri damai seperti sedia kala. Mbok Srini berlari menyambutnya dengan air mata haru. Mereka saling berpelukan erat, tanpa sepatah kata pun, hanya tangis kebahagiaan yang berbicara.